Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi waf'alul khairati fajtanibu 'anis sayyi'at la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut ayat 64. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyun nasi khairun man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qila fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallah, sadaqallahul aliyyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'asyiral muslimin, tamu Allah, sidang Jumu'ah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sembari kita pergunakan segala nikmat yang telah diberikan Allah itu di jalan yang diridhoinya. Selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sembari kita kerjakan segala yang telah disunnahkan oleh beliau. Kemudian mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita kerjakan segala apa yang telah diperintahkan Allah, dan kita tinggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan takwa yang melekat di hati kita, semua masalah, semua tantangan dalam hidup akan mudah kita tuntaskan atas izin dan ridho dari Allah. Semoga kita yang hadir siang hari ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan nanti mendapat syafaat dan bertakwa kepada Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah Jum'ah kita siang hari ini adalah akhir tahun, momentum evaluasi diri.
sudah menjadi fitrah bagi kita bahwasanya Allah memutarkan, menggulirkan waktu dengan pertukaran masa, maka detik berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan, dan bulan berubah menjadi tahun. Hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2024 miladiah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menggunakan sisa-sisa umur itu di jalan yang diridhoi Allah. Jangan sampai kita menyesal pada akhirnya, karena kesempatan hidup di permukaan bumi Allah ini tidak datang dua kali. Maka pada siang hari ini akan kita coba bahas apa saja yang harus kita evaluasi di penghujung tahun 2024 miladiah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah umur yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk apa? Setiap kita sudah sepantasnya mengkaji diri, mengingat kembali berapa umur kita masing-masing. Ada yang masih muda, ada yang remaja, dewasa, bahkan ada yang sudah tua renta. Kita harus ingat, semua makhluk di permukaan bumi Allah ini diberi umur itu terbatas, terbatas masanya. Sampai kapan dia harus hidup sudah ditentukan Allah di zaman azali. Kita hanya menjalani sisa-sisa umur. Berarti 2024 akan berakhir, masuk 2025, umur kita semakin bertambah jumlahnya, tapi pada hakikatnya di hadapan Allah semakin berkurang jatah hidup kita. Inilah yang harus khatib tekankan kepada kita. Mari sama-sama pergunakan umur itu untuk memperbanyak bekal amal yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat dipungkiri, cepat atau lambat, sehat atau sakit, kita akan kembali kepada Allah. Hal ini senada dengan firman-Nya pada Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap manusia, kata Allah, sudah kami tetapkan berapa jatah usianya di dunia. Apabila jatah umur itu atau ajal itu sudah habis, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk menunda, dan tak ada seorang pun yang sanggup untuk mempercepat kematian seseorang. Semua akan kembali di waktu yang telah ditentukan. Surah Al-A'raf ayat 34. Jemaah sekalian, dengan ayat 34 surah Al-A'raf ini semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya kita ini berlomba-lomba untuk menjadi manusia terbaik. Pertanyaannya, siapakah manusia terbaik itu? Dalam salah satu riwayat yang bersumber dari Tirmizi, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wa fit Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam suila. Dari riwayat Tirmizi, suatu hari Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, ayyun nasi khairun?
"Ya Rasulullah, siapa sebenarnya manusia terbaik itu?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu." Manusia terbaik itu adalah yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan semakin baik amal ibadahnya. Kila fa ayyun nas syarrun. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasul, siapa sebenarnya manusia yang paling buruk itu?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu." Manusia yang paling buruk itu adalah yang dipanjangkan umurnya, wasa'a amaluhu, dan amal ibadahnya semakin buruk. Riwayat Tirmidzi. Jadi jemaah sekalian, sudah sering kita lihat di kehidupan nyata, ada saudara kita, kawan kita, umurnya semakin tua tapi tak mencerminkan mengingat kematian. Banyak yang bermaksiat, umurnya sudah tua. Ini bisa kita lihat di kehidupan nyata ataupun di berbagai media. Banyaknya kasus yang menjadi tersangka, diantaranya adalah orang tua yang umurnya tidak muda lagi. Dan ada orang tua yang beruntung, itu dia semakin tua, sisa hidupnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh manusia terbaik itu, makin tua makin takwa. Ini yang harus kita kejar hadirin. Siapapun kita, semua berhak mendapat ridho dan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga umur yang diberikan Allah bisa kita evaluasi untuk lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Jamaah sekalian, yang kedua, apa yang harus kita evaluasi di penghujung tahun 2024 ini? Tentunya harta yang dititipkan Allah, kemana kita gunakan, dari mana kita peroleh. Ini juga harus kita perhatikan, karena hidup bukan sembarang hidup. Hidup ini sebaiknya untuk yang maha hidup. Maka jangan asal uang, pikirkan sumbernya dari mana, kemudian setelah dapat, kemana kita gunakan. Karena semakin banyak harta kita, semakin lama proses hisab, proses persidangan nanti di yaumil akhir. Bisa jadi kalau harta itu kita cari dengan cara yang haram dan kita gunakan di jalan yang haram, bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka yang sangat menyakitkan. Tapi sebaliknya, jika kita mampu amanah, takwa dengan harta yang dititipkan Allah, bisa menjadi pundi-pundi amal dan nanti bisa berhadiah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar, dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Hal ini sudah Allah jelaskan di surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah panggung sandiwara dan permainan belaka. Wa innad daral akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, jika orang-orang mengetahui hal ini. Surah Al-Ankabut ayat 64. Maka dari situ khatib sampaikan kepada kita semua, khatib ingatkan kepada diri khatib pribadi, kita harus dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Jangan terlalu condong kepada dunia, karena dunia ini akan binasa pada waktunya. Dan Islam menjadikan dua kehidupan harus kita cari. Kebahagiaan itu harus kita dapat dunia, kehidupan bahagia juga harus kita dapat di akhirat. Jadi harus dapat kita seimbangkan. Jangan kita terpengaruh dengan tipu daya dunia yang sementara ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagi jamaah yang hari ini Allah titipkan harta, mari mulai hari ini evaluasi kembali. Selama ini mungkin susah untuk berinfak, susah untuk berbagi kepada yang membutuhkan, susah untuk menolong orang yang kesusahan. Selagi masih ada kehidupan diberikan Allah,
hayat masih dikandung badan, jantung masih berdetak, mata masih berkedip, lakukanlah yang terbaik. Bantu tempat-tempat ibadah yang membutuhkan. Masjid Ikhwaniyah contohnya kita lihat sangat memprihatinkan. Uang kasnya mohon maaf, khatib bukan merendahkan, tapi ini kenyataan. Tujuannya agar kita termotivasi bagi yang punya harta. Sisihkan sebagian, titipkan, infakkan ke masjid ini. Insya Allah akan menjadi investasi akhirat bapak dan abang sekalian. Karena harta yang banyak ketika sudah bergelar almarhum itu akan tinggal, akan dibagi-bagi ahli waris yang menemani kita setia sampai kubur dan akhirat. Harta yang kita infakkan, kita wakafkan dengan niat yang ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena amal terbaik ada dua kategorinya, ada dua indikatornya. Yang pertama itu adalah akhlasuha, ikhlasnya akan dilihat oleh Allah. Dan yang kedua aswabuha, dan caranya mengikut Rasulullah SAW. Itulah amal terbaik dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah yang harus kita evaluasi dari diri kita di penghujung tahun ini. Harta itu harus kembali kita ingat dari mana kita peroleh. Apakah dari cara yang haram? Segera taubat, jangan lagi dilanjutkan. Dan kemana kita gunakan? Kalau ke jalan yang salah, perbaiki. Dan jadikan harta sebagai jihad kita kepada Allah, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat dan kita akan mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak, bersedekah, tak ada yang jatuh miskin. Semakin banyak infak dengan ikhlas, semakin kaya orang itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman Nabi SAW. Semoga kita adalah orang-orang yang termasuk bahagian daripada mukmin yang dermawan, dan harta kita 100% dicari dan digunakan di jalan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang terakhir atau yang ketiga yang harus kita evaluasi di penghujung tahun 2024 ini adalah anggota tubuh kita, kemana kita pergunakan. Karena ini akan ditanya nanti di yaumil akhir. Salah satu yang ditanya menurut hadis Rasulullah adalah an jismihi fima aflah. Anggota tubuh yang aku berikan, kata Allah, kemana kamu gunakan? Allah beri kita kaki sepasang, tangan, mata, telinga, semuanya serba sempurna. Khatib yakin yang hadir siang hari ini tak ada yang disabilitas. Semua kita punya kaki, semua kita punya tangan, punya mata, telinga, dan anggota yang lain. Jadi itu harus kita evaluasi lagi cara penggunaannya. Selama ini mungkin ada yang menggunakan tangannya di jalan yang haram, kakinya melangkah ke tempat maksiat, matanya melihat yang dilarang Allah, lidahnya digunakan untuk menggunjing, menceritai saudaranya. Penghujung tahun ini segeralah evaluasi, perbaiki, kembalilah ke jalan yang benar. Karena semua yang ada di tubuh kita suatu saat di akhirat akan memberikan kesaksian. Tak bisa kita bayar hakim nanti di akhirat. Karena hakim di akhirat itu adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu sebaik seadil-adilnya hakim. Di dunia masih bisa dipermainkan hukum itu. Yang tersangka bisa jadi korban, korban bisa jadi tersangka, yang bersalah bisa jadi benar, yang benar bisa bersalah. Itu dunia, Pak. Akhirat tak ada seperti itu. Semua akan Allah minta kesaksian. Surah Yasin ayat 65 yang sering kita baca pada malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat nanti, kata Allah, mulut manusia itu dikunci
dan memberikan kesaksianlah. Kedua tangan mereka, juga kaki mereka memberikan kesaksian kemana mereka digunakan waktu hidup di dunia. Jadi tak ada yang bisa lari dari kesalahan, semua akan dipertanggungjawabkan. Maka mulai hari ini evaluasi kembali. Kaki yang diberikan Allah, langkahkan ke masjid Al-Ikhwaniyah atau ke masjid di dekat rumah kita. Laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Subuh misalnya, langkahkan, karena setiap langkah likulli khutwatin tukaffiru dzunub, kata Rasulullah SAW. Setiap langkah kaki kita menuju masjid untuk berjamaah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Gunakanlah kaki itu di jalan yang benar. Tangan kita segera perbaiki cara penggunaannya. Gunakan untuk menolong, gunakan untuk berinfak. Mata kita gunakan untuk melihat mushaf Al-Quran, baca. Lidah kita gunakan untuk baca Quran. Jangan gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Jangan gunakan lidah untuk menceritakan aib orang lain. Sebenarnya kita ini mulia karena Allah tidak membuka aib kita, Pak. Kalau Allah buka aib kita, kita semua ini akan terhina. Tapi Allah sayang kepada kita, maka jangan suka membuka aib saudara kita, karena Allah juga tutup aib kita. Dosa akan ditanggung masing-masing. Tak perlu kita usik kehidupan orang lain, tak perlu kita koreksi kesalahan orang lain. Yang berhak menghakimi manusia hanya Allah. Yang punya surga hanya Allah, yang punya neraka hanya Allah. Kita tak punya apa-apa, lahir ke dunia tak bawa apa-apa. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Maka dari itu mari hadirin, kita pergunakan kembali anggota tubuh ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bijak dalam menggunakan anggota tubuh kita, dan termasuk orang-orang yang berhasil taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Evaluasi diri kita berhasil di penghujung tahun 2024 ini, sehingga di 2025 nanti kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang semakin takwa kepada Allah. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, Allah akan beri kemudahan. Semoga khutbah siang hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan nanti di yaumil akhir memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya khutbah kita siang hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita sekalian. Begitu juga bagi khatib pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إن